Ramai di media sosial maraknya penyalahgunaan gas tertawa atau nitrous oxide makin mengkhawatirkan. BNN BPOM RI mengingatkan gas tertawa memicu ketergantungan dan bisa berujung pada kematian. Media sosial akhir-akhir ini ramai dengan pembahasan gas tertawa atau nitrous oxide N2O. Secara legal di Indonesia, nitrous oxide memiliki fungsi di bidang medis sebagai obat bius, di bidang otomotif digunakan untuk menambah daya mesin kendaraan, dan di industri makanan NO2 digunakan untuk mengubah krim cair menjadi busa padat. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menjelaskan, meski banyak digunakan di industri, namun efek euforia singkat yang dihasilkan kini justru disalahgunakan. Suyudi mengungkap hingga awal tahun 2026, nitrous oxide atau gas tertawa belum diklasifikasikan sebagai narkotika atau psikotropika dalam Undang-Undang Narkotika. Namun kini, tren global menunjukkan pengetatan regulasi terhadap zat ini karena meningkatnya kasus penyalahgunaan di kalangan remaja. Kepala Badan POM RI Taruna Ikrar mengungkap penyalahgunaan nitrous oxide bisa menyebabkan ketergantungan hingga terganggunya suplai oksigen dalam tubuh. Saat nitrous oxide masuk ke dalam tubuh, kadar oksigen bisa menurun dan memicu kondisi iskemia atau kekurangan oksigen pada jaringan. Akibatnya timbul rasa sakit atau nyeri yang bisa berujung kematian. Vaping itu kan kandungannya adalah nitrate oxide, N2O. N2O ini memberikan efek bisa rileks dan seterusnya. Tapi dampaknya dalam fase kualitas dan kapasitas tertentu dalam sistem darah kita, dia menimbulkan ketergantungan. BPOM akan memperkuat pengawasan dengan menggandeng berbagai pihak seperti BNN, Kepolisian, dan Kementerian Kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Keberadaan kedua hewan melata tersebut bahkan sampai membuat jebol plafon salah satu ruangan sekolah. Ginian. Ular piton berukuran cukup besar muncul di sekolah taman kanak-kanak di Bangkalan, Jawa Timur. Petugas Damkar Kabupaten Bangkalan ini berusaha mengeluarkan dan menariknya keluar. Hewan yang juga dikenal sebagai sanca kembang ini memiliki ukuran lebih dari 4 meter. Namun tak hanya satu, petugas menemukan ular jenis yang sama dengan ukuran lebih kecil, yakni sekitar 2 meter. Temuan ini berawal saat ruangan guru sekolah tersebut hendak direnovasi karena beberapa plafonnya runtuh. Namun saat diperiksa pekerja, mereka malah dikagetkan dengan keberadaan ular piton. Petugas Damkar pun menghimbau agar masyarakat lebih waspada terhadap keberadaan hewan-hewan melata saat musim penghujan seperti saat ini, terutama jika permukiman berdekatan dengan area persawahan maupun perkebunan. Kedua ekor ular sanca yang diduga merupakan pasangan jantan dan betina ini pun kini masih diamankan di markas Damkar Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Menegur siswa saat mengajar, seorang guru SD di Tangerang Selatan, Banten malah dipolisikan orang tua siswa dengan tuduhan kekerasan verbal. Meski sudah ada mediasi, ternyata proses hukum masih berjalan karena orang tua siswa belum mencabut laporannya. Seorang guru sekolah dasar di Tangerang Selatan, Banten dilaporkan orang tua siswa ke polisi. Guru dilaporkan diduga karena menegur anaknya saat kegiatan belajar mengajar. Orang tua siswa tak terima karena anaknya dinilai mengalami kekerasan verbal. Polisi dan Dinas Pendidikan langsung memanggil keduanya dan menggelar mediasi. Kedua pihak pun sepakat berdamai, namun proses hukum masih berjalan karena pelapor belum mencabut laporan. Polisi berencana memanggil kedua pihak untuk melakukan mediasi lanjutan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, ada yang berbeda saat upacara bendera Senin pagi di sekolah SD hingga SMA saat ini. Tidak hanya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional, siswa kini juga wajib menyanyikan lagu berjudul Rukun Sama Teman, ciptaan Menteri Pendidikan Abdul Muti.
Lagu Rukun Sama Teman menjadi lagu wajib yang dinyanyikan saat upacara bendera hari Senin di sekolah-sekolah di Indonesia. Lagu ciptaan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti ini wajib dinyanyikan setelah lagu Indonesia Raya dan lagu wajib nasional. Hal itu sesuai dengan surat edaran Mendikdasmen tentang pelaksanaan upacara bendera di sekolah. Edaran tersebut wajib dilaksanakan seluruh Pemda dan satuan pendidikan. Jadi lagu wajib baru saat upacara bendera, para siswa dan guru kini mulai berlatih menghafal syair lagunya. Saat upacara pun sekolah masih memutar lagu dari pengeras suara karena ternyata banyak siswa yang belum hafal dan tidak bisa ikut bernyanyi. Lagu Rukun Sama Teman merupakan bagian dari gerakan nasional yang menumbuhkan budaya pertemanan ramah, aman, dan saling menghargai. Gerakan Rukun Sama Teman resmi diluncurkan pada bulan lalu. Bisa foto bersama terlebih dahulu. Baik, boleh. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, harga logam mulia Antam terus mencetak rekor baru. Harga emas kemarin bahkan menembus level 3 juta rupiah per gram. Kilau emas Antam semakin hari semakin tak terbendung. Pada perdagangan Kamis 29 Januari, harga logam mulia ukuran 1 gram bahkan mencapai Rp3.168.000. Sejak pertengahan tahun lalu, harga emas Antam mulai merangkak naik. Bergeser jelang akhir tahun, 1 gram logam mulia Antam di bulan Oktober 2025 mencapai puncak tertinggi yaitu Rp2,3 juta lebih per gram. Tak sampai di situ, kilau emas semakin tak terkejar, mencapai Rp3.003.000 pada Rabu 28 Januari 2026. Dengan demikian, harga emas Antam saat ini mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Sejumlah pihak bahkan memprediksi harga logam mulia berpeluang semakin meroket dalam beberapa waktu ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur dari awal tahun kembali mengancam Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta telah memetakan titik-titik rawan banjir yang harus diwaspadai. Banjir hingga kini masih membayangi warga Jakarta. Berdasarkan data terbaru BPBD tahun 2006, sejumlah wilayah tercatat sebagai daerah rawan banjir dan patut diwaspadai. Di Jakarta Barat, luapan Kali Angke dan Pesanggerahan mengancam kawasan Rawabuaya serta Kedaung Kali Angke. Tak jauh berbeda, Kampung Melayu dan Bidara Cina di Jakarta Timur tetap menjadi zona merah utama akibat air kiriman dari hulu. Sementara di pusat kota, masalah drainase masih mengintai kawasan Karetengsin dan Petamburan. Jakarta Selatan menjadi wilayah paling rawan terutama di Kelurahan Rawajati dan Pejaten Timur. Luapan Kali Ciliwung jadi penyebab utama wilayah ini tergenang. Bergeser ke utara, pola ancaman berubah. Bukan lagi hanya air kiriman, namun banjirop menjadi ancaman nyata di Pluit hingga Marunda. Sebagai upaya antisipasi, warga dihimbau agar selalu memantau posisi tinggi permukaan air melalui aplikasi Jaki dan menyiapkan tas siaga bencana. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiagakan ratusan pompa air untuk mempercepat surutnya genangan. Tim Liputan iNews melaporkan.